Selamat dan sukses untuk teman-teman mahasiswa Widya Husada Semarang yang kini melangsungkan wisuda. Inilah saatnya kalian menyingkap tirai masa depan. Jangan pelit berbagi ilmu. Terus fokus tujuan dan tekun. Niscaya keberhasilan bisa kita genggam. Untuk Pak Rektor dan semua sivitas akademika Universitas Widya Husada, selamat Disnatalis Universitas yang ke-25. Teruslah berbenah dan berinovasi. Manfaatkan teknologi sebaik-baiknya, sebab mencetuskan insan yang unggul tak mengenal batas waktu. Yang saya hormati Rektor Universitas Widya Husada Semarang, segenap dosen, karyawan, dan sivitas akademika Universitas Widya Husada Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan segala berkah dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita semua masih diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, serta kekuatan lahir batin guna bersama-sama mengikuti acara wisuda dan sumpah profesi Universitas Widya Husada Semarang periode 1 tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini, saya selaku pribadi maupun instansi di jajaran Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan ucapan selamat dan sukses pada peserta wisudawan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan di institusi ini dengan tentunya siap mengabdikan ilmunya kepada masyarakat. Tak lupa saya sampaikan selamat pada dosen yang telah tekun membimbing mahasiswa hingga kompeten dan menjadi tenaga kesehatan yang handal di bidangnya. Hadirin yang berbahagia, pandemi COVID-19 di negara kita belum selesai. Pada saat ini kasus COVID-19 di negara belum selesai, walaupun sudah semakin menurun, tetapi kita harus tetap disiplin menjalankan 5M dan 3T serta vaksinasi. Realisasi vaksinasi COVID-19 di Jawa Tengah sampai saat ini untuk vaksin 1, 92,19%, vaksin 2 sebesar 50,56%, serta vaksin ketiga booster sudah mencapai 12,68%. Masih cukup rendah untuk kami, maka kami berharap sivitas akademika Universitas Widya Husada Semarang yang belum vaksin ketiga, segera saja ke Vaskes Layanan Kesehatan untuk mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Dan kami harapkan pula sivitas akademika Universitas Widya Husada Semarang mengajak keluarga, kerabat, tetangga untuk segera mendapatkan vaksin ketiga. Hadirin yang berbahagia, perlu diketahui pula bahwa target pembangunan kesehatan di Jawa Tengah adalah menurunkan angka kematian ibu kurang dari 70 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi kurang dari 7 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Menurunkan angka stunting kurang dari 20% pada 2024, zero HIV AIDS 2030, eliminasi TBC 2028, eliminasi malaria 2022, menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, hipertensi, diabetes mellitus, kanker, obesitas, dan gangguan jiwa. Guna tercapainya pembangunan kesehatan tersebut, maka perlu didukung SDM yang berkualitas, serta bekerja sama dengan lintas sektor dan program. Pada kesempatan yang baik ini, berharap kepada Universitas Widya Husada Semarang untuk dapat berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kesehatan melalui perannya sebagai perguruan tinggi. Implementasi Tridharma perguruan tinggi dapat diarahkan untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Jawa Tengah, baik melalui pendidikan, penelitian, maupun pengabdian masyarakat. Saudara-saudara yang berbahagia, ingat bahwa hari ini bukan merupakan akhir dari proses belajar, tapi merupakan awal dari proses pembelajaran yang sesungguhnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin memberikan beberapa pesan kepada saudara sekalian. 1. Teruslah untuk mengembangkan kompetensi saudara melalui continuing education, baik secara formal maupun informal. 2. Kembangkan pula sikap caring, kasih sayang, kebersamaan, kesetiakawanan, saling menghargai antar sejawat, anggota profesi, alma mater, dan masyarakat. Sekali lagi, saya sampaikan selamat dan sukses kepada para wisudawan dan wisudawati. Selamat mengabdi
berkarya di bidang kesehatan, dan kami tunggu kontribusi saudara dalam pembangunan kesehatan khususnya di Jawa Tengah. Demikian sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya memberikan perlindungan, kekuatan, keselamatan, dan kesehatan kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsudi Wahyu Kesworo, Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia, yang juga sebagai Dewan Pengarah dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengucapkan pertama, selamat Dies Natalis yang ke-25 untuk Universitas Widya Husada Semarang. Semoga Universitas Widya Husada Semarang terus berbakti dan menghasilkan lulusan-lulusan, menghasilkan tenaga-tenaga kesehatan khususnya yang akan bermanfaat dan berkontribusi kepada kemajuan bangsa. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat kepada yang diwisuda hari ini. Selamat memasuki dunia baru. Selamat memasuki dunia yang berbeda dengan masa lalu. Pilihan saudara-saudara di bidang kesehatan adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena dunia kesehatan adalah salah satu profesi masa depan. Dengan profesi masa depan ini, saya yakin saudara-saudara semua akan memiliki masa depan yang cerah. Tetapi ingat, bahwa wisuda kali ini bukanlah akhir dari sebuah perjuangan, tetapi merupakan awal dari sebuah langkah untuk memasuki masa depan di mana saudara harus mendharma baktikan seluruh kompetensi yang saudara dapatkan selama kuliah ke dalam masyarakat dan berkarya, bekerja, berbakti untuk masyarakat. Selamat bekerja, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Jatmiko, Ketua Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan Indonesia dan Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Seluruh Indonesia, mengucapkan selamat atas wisuda dan sumpah profesi tahun 2022 untuk Universitas Widya Husada Semarang. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan dan kemampuan untuk berkumpul secara daring untuk bersama-sama melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat membanggakan kita semua, yaitu wisuda sarjana dan wisuda diploma 3 Universitas Widya Husada Semarang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama seluruh keluarga besar Aptisi Wilayah 6 Jawa Tengah, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 6 Jawa Tengah, mengucapkan selamat kepada wisudawan atas keberhasilannya menyelesaikan studi. Kepada para orang tua dan keluarga wisudawan, kami turut bersyukur dan berbahagia, serta sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga dari Bapak dan Ibu sekalian. Kepada para wisudawan, selain ucapan selamat, kami juga mendoakan agar setelah diwisuda ini, kalian semua dengan mudah dan segera bisa mendapat pekerjaan atau bisa berwirausaha dengan hasil yang cukup. Kepada para jombloan dan jomblowati, kami juga mendoakan agar kalian semua juga cepat mendapat pasangan. Mencari pasangan dan mencari pekerjaan itu sama pentingnya. Para wisudawan kalian kali ini umur kalian berkisar 21 hingga 26. Dalam bahasa Jawa, umur tersebut disebut sebagai umur likuran. Selikur, rolikur, telulikur, patlikur, dan selanjutnya. Likur bisa diartikan sebagai lingguh kursi. Artinya pada usia tersebut, kalian semua sudah saatnya mencari palungguan atau mencari pekerjaan. Khusus untuk
angka 25, masyarakat Jawa menyebut sebagai selawe, artinya seneng-senenge lanang wedok. Masyarakat Jawa menganggap bahwa pada usia tersebut kalian sudah saatnya berumah tangga sekaligus mencari pekerjaan. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan para wisudawan wisudawati yang saya banggakan. Saat ini saudara-saudari dinyatakan lulus dalam kondisi yang sama sekali tidak ideal. Sektor ekonomi dan industri belum mampu bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Namun kita tidak boleh larut dalam pesimisme dan berdiam diri datangnya kondisi yang lebih baik. Memasuki bulan Maret ini, genap 2 tahun kita berada dalam pandemi COVID-19 yang telah membawa dampak sangat besar terhadap beragam sendi kehidupan dan sektor perekonomian. Merespon dampak pandemi tersebut, banyak perusahaan yang memilih tidak menambah jumlah tenaga kerja ataupun bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja. Meskipun sejumlah perusahaan belum melakukan rekrutmen tenaga kerja secara penuh, namun tenaga kerja dengan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar tetap dicari. Belum lagi peluang membangun usaha sendiri secara mandiri dari berbagai jenis usaha kreatif juga masih sangat terbuka lebar. Membangun usaha sendiri secara mandiri juga bisa diartikan berwirausaha secara mandiri. Lihatlah lautan yang terbentang begitu luas, di mana di dalamnya terdapat ribuan, bahkan jutaan ikan, ataupun karang, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun yang lainnya lagi. Semuanya itu terbentang terhambar begitu saja. Alam telah menyediakan semua itu untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam hal ini, manusia bisa mengambil segala sesuatu yang ada di dalam lautan secara gratis, atau cuma-cuma, atau tidak bayar sama sekali. Manusia tidak perlu menyebar benih, manusia tidak perlu memelihara ataupun memberi makan, dan lainnya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah melakukan semuanya itu. Berapa banyak ikan yang bisa kita ambil? 1 ton atau 2 ton atau 1 kapal, bahkan berapapun kapal yang kita mau, semuanya silahkan ambil secara gratis dan cuma-cuma. Alam akan terus dan terus menyediakan. Alam tidak akan pernah kehabisan bahan baku. Berapa banyak yang kita mau, berapa banyak yang kita mampu, silahkan ambil dan ambil. Harga lobster laut bisa mencapai angka 100.000 hingga 200.000 per kilonya. Berapa penghasilan yang akan kita dapatkan kalau kita bisa mendapat 1 ton lobster atau bahkan 1 kapal lobster? Kepiting telur mempunyai harga yang sangat istimewa. Demikian pula halnya dengan ikan tuna, ikan salem, ikan kerapu, atau ikan-ikan lainnya yang dijual mentah saja harganya sudah sangat mahal. Apalagi kalau dimasak dan disajikan di berbagai rumah makan atau diekspor ke berbagai negara. Lihatlah toko-toko online yang ada di Indonesia ataupun ada di luar negeri. Semua bisa dijadikan pemicu atau pemaju berwirausaha bagi para mahasiswa dan alumni di mana saja mereka berada. Mereka tidak punya lahan, mereka tidak punya toko, mereka tidak punya alamat, dan mereka benar-benar tidak punya apa-apa. Walaupun begitu, sungguh luar biasa. Mereka bisa menjual apa saja segala macam kebutuhan manusia. Pada awalnya mereka mengumpulkan para penjual barang atau bisa disebut sebagai seller. Sebuah tempat yang bisa digunakan untuk berjualan secara online atau disebut sebagai marketplace atau toko online. Para seller ini kemudian membajang barang dagangnya dengan menampilkan foto-foto yang menarik berikut harga yang ditawarkan. Para pembeli yang ingin berbelanja bisa mengunjungi toko online tersebut dengan menggunakan handphone yang mereka miliki. Pengunjung bebas memilih aneka macam barang yang mereka inginkan dengan mudah dan praktis, seperti halnya mereka masuk ke dalam sebuah toko dan kemudian membayar, maka barang akan dikirim kepada pembeli. Mereka semua berhasil menarik kepercayaan pembeli dan penjual untuk bersama-sama mengunjungi toko online yang mereka miliki.
Bagi penjual toko-toko online, ini merupakan pasar yang sangat strategis untuk menjual aneka macam barang dagangan. Dengan adanya transaksi harian yang mencapai miliaran rupiah per hari, menunjukkan bahwa pengunjung yang datang di online tersebut sangat aktif untuk melakukan transaksi pembelian. Hal ini tentu membawa dampak banyak penjual yang kemudian ingin bergabung bersama di marketplace tersebut. Tidak heran, pada saat ini tercatat lebih dari 10 juta penjual yang bersama-sama ngumpul di berbagai toko online tersebut. Hal ini pula yang pada akhirnya melahirkan wirausaha baru. Di kampus ini, saudara-saudara telah dibekali dengan modal pengetahuan dan keterampilan, serta nilai-nilai luhur yang dapat digunakan untuk berkontribusi memajukan bangsa Indonesia di bidang yang saudara tekuni. Kami berharap saudara-saudara yang divisuda pada pagi ini dapat mengambil bagian dari upaya-upaya untuk mengatasi pandemi dan turut memikirkan hal-hal yang bisa saudara lakukan di masa-masa seperti ini. Berdoalah secara khusus dan kusuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Memiliki, Tuhan yang Maha Berkehendak, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada saat ini semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa seorang bisa sehat, seorang bisa sakit, seorang bisa meninggal, seorang bisa menjadi kaya, seorang bisa menjadi sukses, atau bahkan selembar daun yang jatuh sekalipun pasti karena ada izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga upaya dan niat baik kita akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia, dan semoga kita segera bisa keluar dari situasi krisis karena pandemi COVID-19 ini. Di samping itu, kita semua juga diizinkan bisa melihat dan bisa menangkap peluang yang ada dengan waktu yang tepat pula. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, dan para wisudawan, wisudawati yang saya banggakan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Universitas Widya Husada ini bisa menimbulkan semangat bagi para wisudawan untuk terus dan terus berusaha, bahwa di antara berbagai kesulitan juga terdapat berbagai peluang dan kemudahan. Seluruh keluarga besar Aptisi Wilayah 6 Jawa Tengah senantiasa berdoa untuk keberhasilan para wisudawan dalam menghadapi tantangan di masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edi Nur Sasongko, Ketua Aptisi Wilayah 6 Jawa Tengah.